Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah pengalaman pemenuhan Roh Kudus secara batiniah. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-13 ayat 52. Murid-murid di Antiokhia tetap penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bagi kita sebagai kaum beriman di dalam Kristus, Roh Kudus memiliki dua aspek. Batinia yaitu yang di dalam, dan lahiria yaitu yang di atas. Karena itu bagi kita ada pengalaman pemenuhan batinia dan pengalaman peluapan lahiriah dari Roh Kudus. Perjanjian Baru menggunakan dua kata dalam bahasa aslinya untuk menuliskan pemenuhan batinia dan peluapan lahiriah Roh Kudus. Berbicara tentang pemenuhan batinia Roh Kudus, digunakan kata pleroo. Dan berbicara tentang peluapan lahiriah Roh Kudus, digunakan kata pleto. Fakta pemenuhan batinia Roh Kudus terdapat di dalam Kisah Rasul 13 ayat 52 yang berbicara bahwa murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus secara batiniah. Roh yang memenuhi ini adalah untuk hayat dan kehidupan kita. Karena itu disebut bersama dengan sukacita dalam hidup kita sehari-hari. Pemenuhan batinia Roh Kudus adalah untuk kehidupan rohani kita, agar hayat rohani kita menjadi matang. Karena itulah sukacita dan Roh Kudus disebut bersama-sama. Setelah kita dipenuhi Roh Kudus secara batiniah, kita menjadi penuh dengan Roh Kudus di batin. Bahasa aslinya penuh dengan adalah pleres, yaitu kata sifat. Dipenuhi dengan Roh Kudus adalah suatu prosedur. Kita harus sekali demi sekali dipenuhi dengan Roh Kudus. Sedangkan penuh dengan Roh Kudus adalah suatu keadaan prosedur yang harus berkesinambungan dan berlanjut terus-menerus. Setelah saat Pentakosta, dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 3, kehidupan gereja sebermula memerlukan beberapa saudara melayani meja. Lalu dipilihlah 7 orang yang penuh dengan roh dan hikmat. Roh Kudus dan hikmat yang disebutkan bersama-sama di sini membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah untuk hayat dan kehidupan kita. Pelayanan meja sangat repot dan memerlukan orang-orang yang berhayat tepat dan berkehidupan rohani. Mereka haruslah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Salah satunya ialah Stefanus, orang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus. Dia bukan hanya orang yang sesekali dipenuhi Roh Kudus, melainkan orang yang selalu penuh dengan Roh Kudus. Karena itu, bukan hanya memiliki hayat dan hikmat yang limpah untuk melayani meja bagi banyak orang. Keadaan Stefanus selalu penuh dengan Roh Kudus. Meskipun ada orang yang menganiaya dia, membencinya dan mengertakkan gigi, dia tetap penuh dengan Roh Kudus. Karena itu, dia bisa memiliki hayat dan iman yang menang. Ia dapat setia sampai mati dan dapat berdiri teguh bagi Tuhan sampai ia mati. Pada saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus secara batiniah bagi kematangan hayat, maka dari dalam diri kita timbullah suatu pernyataan bahwa kita dipenuhi dengan Roh Kudus yang berlimpah-limpah, mengalirkan hayat, mengalir seperti aliran sungai dari dalam lubuk batin kita. Yohanes 7 ayat 38-39 berkata, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Kemudian Galatia 5 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah hayat yang dihasilkan Roh Kudus dari dalam kita juga merupakan pernyataan seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu, saudara-saudara, untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, kita mula-mula harus menerima pemberesan daging
melalui mati bersama Kristus di atas salib. Hanya menaruh daging dengan segala sesuatu miliknya ke dalam kematian kita, barulah kita tidak memberikan kedudukan kepada daging dan segala sesuatunya untuk berbagian dengan kita. Barulah Roh Kudus dapat berkedudukan di dalam kita sepenuhnya, memiliki kita dan memenuhi kita. Setelah itu kita masih perlu mempersembahkan diri dengan mutlak kepada Tuhan bagi kepentingannya, sehingga Roh Tuhan menduduki dan memenuhi kita. Kini setelah kita membereskan diri kita dan memberikan semua tempat kepadanya, Dia pasti datang dan memenuhi kita. Ini bukan berdasarkan perasaan, melainkan demi iman. Sekalipun ada perasaan, iman tetap yang terutama. Kemudian kita masih harus terus berjalan, hidup menurut roh, bukan menurut daging. Dan kita harus memikirkan hal-hal dari roh. Maka Roh Kudus akan menduduki kita dan memenuhi kita. Galatia pasal 5 ayat 16 dan 25 berkata, "Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh." Puji Tuhan untuk pengalaman dipenuhi Roh Kudus secara lahiriah. Baik, sebelum kita akhiri dan berpisah-pisah di tempat ini, mari bersatu dalam doa yang dibawakan oleh Pak Gembala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, penuhilah kami dengan Roh Kudus secara batiniah hari demi hari. Biarlah Tuhan kami menempuh kehidupan kami sebagai orang Kristen penuh dengan sukacita dan penuh dengan Roh Kudus. Biarlah kehidupan rohani kami Tuhan makin hari makin kuat, makin menang dan makin matang. Kami mau Tuhan, daging kami ditanggulangi oleh salib. Kami mau mempersembahkan diri kami, supaya kami dapat dipimpin oleh Roh Kudus dari saat ke saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini.